Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi ada padaku. Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hatinya, untuk mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan, dan kepada orang-orang dalam penjara bahwa mereka akan dilepaskan. Ia mengutus aku untuk memberitahukan bahwa sudah tiba saatnya Tuhan menyelamatkan, untuk menghibur semua yang berduka cita dan membalas musuh-musuh mereka, untuk memberi kegembiraan dan sukacita kepada orang yang bersedih dan berkabung, untuk mengubah kesedihan menjadi lagu pujian. Mereka akan seperti pohon yang ditanam Tuhan sendiri. Mereka akan melakukan yang baik dan benar, sehingga Tuhan diagungkan. Mereka akan membangun kota-kota yang sudah lama runtuh dan mendirikan tempat-tempat yang sudah lama sunyi. Saudara, kebenaran sebagai gaya hidup dan bukan gaya hidup yang membenarkan segala sesuatu walaupun itu salah. Apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita? Mungkin keluarga, mungkin kekayaan, mungkin prestasi, mungkin jabatan, mungkin pengakuan, mungkin anak cucu yang menjadikan kebanggaan bagi kita. Tetapi satu pertanyaan penting buat kita adalah, apakah yang kita banggakan itu adalah hal yang juga akan Allah banggakan waktu melihat hidup kita? Seperti waktu Allah memandang kepada Ayub dengan bangga. Saudara, Yesaya menggambarkan bahwa umat Tuhan yang tengah terpuruk akan dibangkitkan menuju satu keagungan yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya itu, mereka juga akan mengalami suatu masa kemakmuran melampaui apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Dan kita tahu bahwa hal ini tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan bangsa Israel yang terus membandel dan memberontak. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus selalu mengklaim dimulainya suatu era yang baru ketika Ia sendiri datang sebagai Dia yang diurapi. Dalam aspek rohani, Nabi Yesaya mengatakan bahwa umat yang dipulihkan ini kemudian akan disebut sebagai imamat rajani, sebagai imam Tuhan dan pelayan Allah. Ada satu gaya hidup tertentu yang diharapkan dari seorang imamat rajani atau pelayan Allah, di mana pada masa itu seorang imam hadir sebagai wakil Allah di dunia ini. Maka kehidupannya harus mencerminkan karakter dan kepribadian Allah, sehingga di dalam hidupnya orang dapat melihat Allah dan berjumpa dengan Allah. Betapa banyak hari ini orang kecewa dengan Kristen, bukan karena kekristenan, bukan karena Allah, bukan karena Yesus Kristus, tapi karena hidupnya orang-orang Kristen sendiri yang tidak seperti Kristus. Cara bicaranya, perbuatannya, keputusannya, bahkan ketika memperlakukan orang, itu sama sekali tidak terlihat atau tidak nampak Yesus Kristus di dalam hidupnya. Nah, seorang imamat rajani maka akan memiliki karakter dan kehidupan itu sama seperti Allah yang dilayani. Dan di dalam ayat yang ke 3 ditegaskan begini,
untuk memberi kegembiraan dan sukacita kepada orang-orang yang bersedih dan berkabung, untuk mengubah kesedihan mereka menjadi lagu pujian. Mereka akan seperti pohon yang ditanam Tuhan sendiri. Mereka akan melakukan yang baik dan benar, sehingga Tuhan diagungkan. Ini gaya hidup seorang pelayan Tuhan. Akan melakukan yang baik dan benar, sehingga Tuhan diagungkan. Saudara, kebenaran akan menjadi sumber sukacita, menjadi jubah dan mahkota kebanggaan kita, yang menjadi kebanggaan dari orang-orang yang dipulihkan dan menjadi sumber puji-pujian dari bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, manakala kita sebagai imamat rajani, kita hidup di dalam kebenaran, hidup yang baik dan benar, sehingga nama Tuhan diagungkan. Sebagai imamat rajani, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan restorasi yang kolosal ini melalui hidup kita masing-masing. Hidup kita itu menggambarkan, mencerminkan, menyatakan Allah yang kita sembah. Sehingga saudara, jadikan kebenaran itu sebagai gaya hidup, bukan hidup yang membenarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, tapi hidup yang baik dan benar itu menjadi gaya hidup kita, sehingga melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui keputusan kita, melalui bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, nama Tuhan itu diagungkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa umat yang telah dipulihkan pada akhirnya disebut sebagai imamat rajani, orang-orang yang melayani Allah. Dan orang-orang yang melayani Allah akan memiliki hidup yang sama seperti Allah yang dilayani, yaitu hidup baik dan benar, sehingga nama Tuhan diagungkan. Karena itu Bapa, tolonglah kami umat-Mu, supaya kami memiliki kehidupan yang baik dan benar, supaya kami bisa membawa restorasi atau perubahan dan pemulihan di tempat Tuhan menempatkan kami. Mungkin di rumah, mungkin di dalam relasi, mungkin di dalam tempat kerja, atau mungkin di apapun juga. Melalui hidup kami, melalui cara kami berbicara, bahkan melalui pergaulan kami, melalui keputusan kami, melalui bagaimana kami memperlakukan orang, nama Tuhan diagungkan. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya sungguh-sungguh kami belajar untuk menjadikan kebenaran itu sebagai gaya hidup, dan bukan gaya hidup yang membenarkan segala sesuatu yang salah. Sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berdasar akan kebenaran-Mu. Terus mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kiranya Engkau pulihkan, Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan. Demikian juga untuk proses daripada renovasi gereja kami. Tuhan kiranya Engkau sertai. Terlebih Jumat Agung dan Paskah sudah semakin dekat, biarlah seluruh umat makin hidup di dalam kebenaran dan bukan hidup di dalam kesalahan. Makin banyak kami berdoa, maka makin sedikit kami berbuat dosa. Tetapi ketika kami makin banyak berbuat dosa, maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya kami sangat sedikit berdoa. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Fang Pikwa, yang berulang tahun di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini beliau di Jakarta di dalam proses pemulihan oleh karena persoalan dengan kakinya. Tuhan kiranya tolong AI Pikwa dalam keterbatasannya, dalam keterbatasan pemahaman imannya, biarlah kiranya terus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sudah lebih dulu mendoakan hidupnya. Maka Allah yang menggenggam erat, biarlah imannya pun tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Fang Piwa. Kiranya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.